Jerman perkuat kemitraan strategis dengan Indonesia di tengah gejolak dunia. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, sebuah pertemuan penting berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026. Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini bukan sekadar agenda diplomatik biasa. Di saat berbagai konflik masih terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Afrika, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra penting bagi Jerman. Momen hangat langsung terasa ketika Presiden Steinmeier menyampaikan ucapan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Dengan senyum ramah, ia mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra paling penting bagi Jerman di kawasan Asia. Bahkan, kunjungan kali ini menjadi yang keempat bagi Steinmeier ke Indonesia. Sebelumnya, ia beberapa kali datang saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Jerman. Menurutnya, frekuensi kunjungan tersebut menunjukkan betapa pentingnya hubungan kedua negara. Steinmeier menegaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan besar. Perang dan konflik masih berlangsung di sejumlah wilayah, menciptakan ketidakstabilan global yang memengaruhi banyak negara. Karena itulah, kata Steinmeier, kemitraan antara negara-negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian, kerjasama dan aturan internasional menjadi semakin penting. Indonesia dan Jerman dinilai memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga stabilitas dunia. Verehrter Herr Präsident, lieber Prabowo Subianto, Terima kasih banyak. Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft, die mir und meiner Delegation hier in Jakarta zuteil wird. Es ist mir eine große Freude, wirklich erneut in Indonesien zu sein. Ich bin nun schon zum 4. Mal hier und vielleicht zeigt schon die Zahl der Besuche, wie wichtig Indonesien für uns als Partner ist. Unser Treffen heute, Herr Präsident, wir haben das besprochen, findet in einer schwierigen weltpolitischen Lage statt. Konflikte erschüttern zahlreiche Regionen, ein Krieg mitten in Europa, ein Krieg im Nahen Osten und im Mittleren Osten, Kriege, die uns sehr beunruhigen, dazu Konflikte fortbestehend in Gaza, Bürgerkriege im Sudan und in Jemen. Dass ich heute wieder hier bin, hat gewichtige Gründe. Bahwa saya kembali berkunjung ke sini ada alasan yang berat. Di dalam situasi di mana dunia tergoncang oleh kekerasan di banyak kawasan dunia yang makin meningkat, dalam situasi kemitraan seperti antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti. Ini merupakan kemitraan antara kedua negara yang saling berkomitmen untuk dasar aturan hukum yang tetap dan itu menjadi ikatan antara kedua negara kita. Sedikitnya sejak perjanjian deklarasi Jakarta tahun 2012, dan saya yakin kita harus lebih memperdalam kemitraan ini, dan juga di bidang iklim, pendidikan dan penelitian dan budaya. Dan tadi Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kunjungan Presiden Jerman tersebut. Prabowo menilai kehadiran Steinmeier di Jakarta merupakan kehormatan besar sekaligus bukti eratnya hubungan antara Indonesia dan Jerman. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas berbagai bidang kerjasama strategis. Mulai dari perdagangan, investasi, digitalisasi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga transisi energi bersih. Prabowo dan Steinmeier sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Indonesia berharap Jerman dapat memainkan peran lebih aktif dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Eropa. Salah satu topik penting yang dibahas adalah penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Indonesia-EU CEPA. Prabowo berharap Jerman dapat membantu mempercepat proses finalisasi perjanjian tersebut agar segera memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha kedua negara.
Tak hanya itu, Indonesia juga mengajak perusahaan-perusahaan Jerman memperluas investasi di berbagai sektor strategis. Mulai dari transisi energi, hilirisasi industri, pengembangan kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pengelolaan mineral kritis dan tanah jarang yang menjadi kebutuhan penting industri masa depan. Kerjasama juga diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui program Partnering in Business with Germany. Selain itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee kedua pada tahun ini untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin, khususnya dalam sektor kesehatan. Penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan menjadi langkah penting dalam membuka peluang kerja bagi tenaga profesional Indonesia di Jerman. Kedepan, Indonesia berharap kesempatan kerja tersebut dapat diperluas hingga ke sektor teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Selain membahas ekonomi dan investasi, kedua pemimpin juga menyuarakan komitmen yang sama terkait perdamaian dunia. Prabowo dan Steinmeier sepakat bahwa berbagai konflik internasional harus diselesaikan melalui dialog dan perundingan, bukan melalui kekerasan. Mereka menegaskan pentingnya kerjasama diplomasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan global di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan dunia. Bagi Indonesia, kunjungan Presiden Steinmeier memiliki makna yang lebih luas. Selain memperkuat kemitraan strategis, kunjungan ini juga menjadi pembuka menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan diperingati pada tahun 2027 mendatang. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, Indonesia dan Jerman mengirimkan pesan yang sama. Bahwa kerjasama, dialog, dan kemitraan yang saling menguntungkan tetap menjadi kunci untuk menghadapi masa depan. Dan dari Istana Merdeka, kedua negara menunjukkan bahwa hubungan yang telah terjalin puluhan tahun masih akan terus diperkuat untuk menghadapi tantangan global bersama. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.